Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad bin Jubair bin Mut'im meriwayatkan dari bapaknya bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya aku memiliki banyak nama. Aku adalah Muhammad, Ahmad, Al-Mahi, yang artinya menghapus kekufuran dengan izin Allah, Al-Hashir, yang artinya mengumpulkan manusia di bawah kakiku dengan izin Allah, Al-Aqib, yang artinya tidak ada seorang pun setelahku. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi nama beliau Ra'uf Rahim." Hadis riwayat Muslim. Pendapat Imam Nawawi tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Aku adalah Al-Mahi," yang artinya menghapus kekufuran dengan izin Allah. Para ulama berpendapat bahwasanya yang dimaksud menghapus kekufuran adalah menghilangkan kekufuran dari negeri Mekah, Madinah, dan negeri Arab lainnya, serta menghilangkan segala hal yang mencegah beliau di dunia ini. Beliau juga berjanji akan mewujudkan hak-hak umatnya. Para ulama berpendapat bahwa menghilang di sini bersifat umum. Artinya, beliau muncul dengan bukti dan kemenangan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dimenangkannya terhadap semua agama. Quran Surat Al-Fath ayat 28. Hadis lain juga menjelaskan bahwa kata penghapus di sini artinya setiap kejelekan orang-orang yang mengikuti beliau akan dihapus. Jadi, inilah yang dimaksud dengan menghilangkan kekufuran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu, Abu Sufyan dan kawan-kawannya, jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu." Quran Surat Al-Anfal ayat 38. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Islam menghancurkan ajaran sesat sebelumnya. Hadis riwayat Muslim. Adapun sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Aku adalah pengumpul yang seluruh manusia dikumpulkan atas jejakku." Maksudnya, beliau dikumpulkan dahulu sebelum manusia yang lain. Hal ini sesuai dengan riwayat yang lain. Manusia akan dikumpulkan di bawah telapak kakiku. Kemungkinan juga berarti dikumpulkan pada saat beliau berdiri dengan munculnya tanda-tanda hari berkumpul sebagai isyarat bahwa tidak ada nabi dan syariat setelah beliau. Adapun kata Al-Aqib, beliau menafsirkan dalam hadis yang berarti tidak ada nabi yang datang setelahnya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Haris mengatakan bahwa yang tampak dari teks adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya aku memiliki 5 nama yang khusus. Tidak ada seorang pun sebelumku yang menyamainya, bahkan para pembesar umat sebelumku." Ia mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapus nama-nama ini yang berarti bahwa Dia tidak memberi nama seorang pun dengan nama tersebut sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja sebagian masyarakat Arab memberi nama anak mereka Muhammad mendekati kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini dikarenakan mereka mendengar dari para dukun dan rahib bahwa seorang nabi akan diutus di masa ini yang diberi nama Muhammad. Akibatnya, mereka berharap keturunan merekalah yang diangkat sebagai nabi. Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa Rasulullah adalah orang yang jujur dan dibenarkan kejujurannya. Dalam kitab Taurat
Sesungguhnya ia adalah bagian dari kaum yang tidak bisa baca tulis dan namanya adalah Mutawakkil. Sebagian namanya adalah Al-Amin. Bahkan masyarakat Quraisy sendiri telah memanggil dengan nama itu sebelum kenabiannya. Sebagian namanya juga adalah Al-Fatih dan Qatham. Ali bin Zaid bin Jad'an mengatakan bahwa ingatlah sebaik-baik syair yang telah dilantunkan orang Arab. Mereka melantunkan apa yang dilantunkan Abu Thalib untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Telah muncul dari namanya untuk diagungkan, maka yang memiliki arsy adalah Muhammad. Sedang ini adalah Muhammad sebagian dari nama beliau. Juga adalah Al-Makfi, Nabiyut Taubah dan Nabiyur Rahmah. Abu Musa al-Asy'ari meriwayatkan bahwa Rasulullah memberi nama dirinya seraya bersabda, "Aku adalah Muhammad, Ahmad, Makfi, Nabiyut Taubah dan Nabiyur Rahmah." Hadis riwayat Muslim. Imam Nawawi mengatakan bahwa yang dimaksud Nabiyut Taubah, Nabiyur Rahmah dan Nabiyul Marhamah adalah beliau datang dengan membawa ajaran bertaubat dan berkasih sayang. Allah berfirman, "Tetapi berkasih sayang sesama mereka." Quran Surat Al-Fat ayat 29. Dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Quran Surat Al-Balad ayat 17. Dalam riwayat lain disebutkan, Nabiyul Malahim, hal ini disebabkan beliau diutus dengan membawa perintah perang. Para ulama mengatakan bahwa pembatasan nama-nama meskipun beliau memiliki nama-nama yang lain, karena nama-nama tersebut terdapat dalam kitab-kitab umat-umat terdahulu. Sebagian nama beliau ada dalam Al-Quran. Tanpa ada perbedaan pendapat adalah Asy-Syahid, Al-Mubashir, An-Nadhir, Al-Mubin, Ad-Da'i Illah, Asy-Syiraj, Al-Munir, Al-Muzakkir, Ar-Rahmah, An-Ni'mah, Al-Hadi, Asy-Syahid, Al-Amin, Al-Muzammil, dan Al-Muddathir. Dalam hadis Amr bin As disebutkan bahwa nama beliau adalah Al-Mutawakkil, Asy-Syafi', Al-Musyafa, Asy-Syidiq, dan Al-Masduq. Ibnu Diyah mengatakan bahwa dalam hal nama Rasulullah, sebagian dari ulama mengatakan bahwa nama-nama Nabi itu sejumlah nama-nama Allah, yaitu 99 nama. Adapun gelar beliau adalah Abu Qasim, sebab anak paling besar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bernama Qasim. Yang menjadi perbedaan pendapat adalah apakah anak tersebut meninggal sebelum diutus menjadi nabi atau setelahnya. Anas meriwayatkan bahwa suatu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di pasar. Kemudian seorang laki-laki berkata, "Wahai Abu Qasim," Nabi pun menoleh seraya bersabda, "Berilah nama dengan namaku, tetapi jangan bergelar dengan gelarku." Hadis riwayat Bukhari.